kali ini. Penjelasan pertama atau pembahasan pertama yaitu mendefinisikan pengertian Al-Quran. Perlu diketahui oleh seluruh peserta didik semuanya bahwa sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita masuk pada pembahasan tentang secara istilah. Para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Itulah pengertian Al-Quran secara istilah. Setelah pembahasan daripada pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, perlu kita ketahui atau kita kaji bersama bahwa dari pengertian, khususnya pada pengertian secara istilah tersebut, dapat dipahami bahwa satu, Al-Quran merupakan kalamullah, yang artinya itu bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan ucapan malaikat ataupun makhluk lainnya, tetapi itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kemudian yang kedua ada Al-Quran. Al-Quran itu merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan, difirmankan secara mutawatir. Mutawatir artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang keempat, yaitu membacanya merupakan ibadah. Itulah beberapa hal terkait dengan pengertian Al-Quran secara istilah. Adapun hal yang harus kamu ketahui bahwa tidak ada karya yang bisa menandingi kesempurnaan Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra atau surat yang ke-17, tepatnya ayat 88, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Kemudian selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah berikut fakta-fakta mengenai kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tidak satu waktu, tapi membutuhkan waktu 22 tahun lebih. Yang keempat, secara umum terdapat 5 pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Berikut 5 pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti yang terkandung dalam rukun iman yang tadi saya sebutkan di awal. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ibadah, yakni berkaitan dengan perintah dan tata cara beribadah. Yang keempat muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima berisi tentang tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Selanjutnya adalah suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah yang diterima oleh para rasul tetapi tidak terbukukan. Itulah yang membedakan antara suhuf dengan kitab-kitab Allah. Kalau kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu semuanya terbukukan. Tapi kalau suhuf adalah sesuatu wahyu yang tidak terbukukan. Nabi yang menerima suhuf ada 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dalilnya ada di surat Al-A'la, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa juz 30, atau surat Sabbihisma rabbika a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Nanti dibuka sendiri. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa juga menerima 10 suhuf.
Jadi Nabi Musa di samping menerima kitab Taurat juga menerima suhuf. Perbedaan suhuf dengan kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, diantaranya adalah isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Suhuf berbentuk lembaran-lembaran, sedangkan kitab sudah terbukukan. Kitab biasanya berlaku lebih lama dibanding dengan suhuf. Itulah perbedaan antara suhuf dengan kitab. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa untuk mengisi soal di Google Form yang sudah disediakan di grup kelas masing-masing. Jangan lupa untuk dikerjakan karena itu akan berpengaruh pada nilai kalian. Sekian dari saya, tetap semangat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.